Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBS. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBSI. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai transformasi film Mirasel Insel nomor 7, film Indonesia 2022 menjadi sebuah puisi yang berjudul Bukan Perihal Pelangi karya Sari Rahmatin. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama teman-teman. Cekidot. Yang pertama kita akan membahas mengenai sinopsis film Mirasel Insel nomor 7 film Indonesia 2022. Dodo Rozak merupakan pedagang balon yang memiliki keterbelakangan mental, serta bapak dari Ika Kartika. Ketika sedang menjual balon, terjadi sebuah tragedi yang mengharuskan ia masuk ke dalam sel tahanan karena tuduhan yang tidak benar. Di sel, ia berteman dengan beberapa tahanan. Pada suatu hari, Kartika dan teman-temannya mengisi acara di aula tahanan. Saat itu, rekan tahanan Dodo menyelundupkan Ika untuk bertemu Dodo. Hal tersebut diketahui oleh Hendro sehingga Dodo dipisahkan dari teman-temannya. Selanjutnya, ketika kebakaran terjadi, Hendro diselamatkan oleh Dodo. Lalu, Hendro berterima kasih dengan berusaha menyelesaikan kasus Dodo. Namun terjadi kecurangan dari pihak penuntut, sehingga Dodo harus dihukum mati. Setelah Ika dewasa, ia menjadi pengacara dan mengajak teman-teman almarhum ayahnya untuk menyelesaikan kasus ayahnya dengan beberapa bukti dan keterangan-keterangan yang akurat. Sehingga akhirnya Dodo dinyatakan tidak bersalah. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada transformasi film Mirasel Insel nomor 7 film Indonesia 2022 menjadi puisi Bukan Perihal Pelangi karya Sari Rahmatin. Puisi Bukan Perihal Pelangi diciptakan berdasarkan rangkaian peristiwa, amanat, dan tema pada film tersebut. Rangkaian peristiwa yang ditransformasikan menjadi puisi meliputi peristiwa orientasi atau pengenalan, kemunculan konflik, klimaks, anti-klimaks, dan penyelesaian atau resolusi. Amanat yang ditransformasikan menjadi puisi meliputi tanggung jawab memberikan kasih sayang kepada keluarga, patuh dan hormat terhadap orang tua, saling tolong-menolong terhadap sesama, tidak boleh semena-mena kepada orang yang lemah, dan lain sebagainya. Adapun tema yang ditransformasikan menjadi puisi meliputi tema sentral dan subtema. Tema sentral pada film ini yakni ketulusan dan kasih sayang ayah kepada anak. Sedangkan subtema pada film ini yakni perjuangan, kasih sayang, kesederhanaan, ketidakadilan, kekuasaan, penindasan, kematian, setia kawan, serta balas budi. Sari Rahmatin dalam karyanya Bukan Perihal Pelangi. Memandang rintik air meluncur ke bumi, riuh air tertawa dengan suka hati, mengelilingi dunia ini, kesana kemari, tuk menikmati pelangi. Sangat indah bukan? Rintik air berseluncur ke bumi. Tanpa sadar, pelangiku mulai berlari. Hatiku gundah, masih tak mengerti. Entah mengapa, yang jelas aku tak ingin pelangiku pergi. Gemuruh yang indah menghampiri hingga menepis pelangi, merusak suasana syahdu yang kunikmati, mengacau kebahagiaan, menghalau rasa senang. Pelangiku telah mati, hilang sambil memandang peliknya tawa
berganti duka. Dibunuhnya pelangiku, dipisahkan denganku, seakan bencana bagiku. Ini bukan perihal pelangi, melainkan perihal ayahku. Ku berlari untuk mendaki puncak di sana. Jelas saja, ku temui wajahmu di langit biru. Tersenyum menatapku seraya berkata, "Bertahan, bertahanlah, walau engkau tahu gemuruh akan datang menepis pelangi." Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis puisi. Pada bait pertama, puisi menggunakan rima bebas tidak beraturan yang ditandai tidak adanya pengulangan bunyi tertentu. Adapun majas yang digunakan pada bait pertama yaitu majas personifikasi. Majas tersebut ditandai dengan kata riuh air tertawa dengan suka hati. Bait pertama diciptakan berdasarkan peristiwa, orientasi atau pengenalan pada film tersebut, mendeskripsikan suasana awal Dodo Rozak dan anaknya yang sangat bahagia. Dengan penuh kesederhanaan, ditransformasikan dalam bait pertama yang menceritakan keindahan rintik air dan pelangi. Pada bait kedua, puisi menggunakan rima serangkai ditandai dengan kata bumi, berlari, mengerti, dan pergi. Adapun majas yang digunakan pada bait kedua yaitu sama dengan pada bait pertama, yaitu majas personifikasi. Majas tersebut ditandai dengan kata rintik air berseluncur ke bumi dan tanpa sadar pelangiku mulai berlari. Bait kedua diciptakan berdasarkan peristiwa kemunculan konflik pada film tersebut, menggambarkan adanya salah paham antara William Wibisono dengan Dodo Rozak mengenai kematian Melati Wibisono yang berujung pada hukum pidana, ditransformasikan dalam bait kedua yang menceritakan kegundahan hati karena kepergian pelangi. Kemudian pada bait ketiga, puisi menggunakan rima bebas tidak beraturan. Adapun majas yang digunakan pada bait ketiga yaitu majas ironi. Majas tersebut ditandai dengan kata gemuruh yang indah menghampiri hingga menepis pelangi. Bait ketiga diciptakan berdasarkan peristiwa klimaks pada film tersebut, yang menggambarkan Dodo Rozak harus dipenjara karena dituduh memperkosa dan membunuh Melati. Ditransformasikan dalam bait ketiga yang menceritakan kehadiran gemuruh yang merusak kebahagiaan keluarga Dodo Rozak. Pada bait yang keempat, puisi menggunakan rima bebas tidak beraturan. Adapun majas yang digunakan pada bait keempat yaitu majas hiperbola dan personifikasi. Majas tersebut ditandai dengan kata pelangiku telah mati dan juga dibunuhnya pelangiku. Pada bait keempat diciptakan berdasarkan peristiwa anti klimaks pada film tersebut, yang menggambarkan Dodo Rozak menjalankan hukuman mati dan meninggalkan Melati untuk selamanya. Ditransformasikan dalam bait keempat yang menceritakan matinya pelangi. Kemudian pada bait yang kelima atau bait terakhir, puisi menggunakan rima bebas tidak beraturan. Sedangkan majas yang digunakan pada bait kelima yaitu majas repetisi. Majas tersebut ditandai dengan kata bertahan, bertahanlah, walau engkau tahu gemuruh akan datang menepis pelangi. Bait kelima diciptakan berdasarkan peristiwa penyelesaian atau resolusi pada film tersebut, yang menggambarkan keberhasilan Melati membersihkan nama baik ayahnya sehingga dinyatakan tidak bersalah. Ditransformasikan dalam bait kelima yang menceritakan perjuangan mendaki puncak dan menemukan kembali indahnya pelangi. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai transformasi film Mirasel Insel nomor 7 film Indonesia 2022 menjadi sebuah puisi yang berjudul Bukan Perihal Pelangi karya Sari Rahmatin. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.